Supaya kalian tidak takut dengan yang namanya jin, dengan yang namanya supranatural, dengan yang namanya gaib. Tuh, harus kalian. Dia mengaku memiliki kemampuan supranatural, tetapi dia berbalut dengan balutan ustadz, menipu orang lain dengan balutan ustadz. Paham dari situ? Paham. Nah, seperti itu. Iya. Ya kalau misalkan nama Ki Prana Lewu jelas paranormal, dukun, praktisi, whatever. Ya, makanya tadi saya sampaikan, mau orang bilang paranormal, mau bilang dukun, mau bilang para psikolog dan lain sebagainya. Gue sekolah juga kok, tinggi-tinggi gue sekolah. Ilmu umumnya gue dapat, ya kan? Non generalnya gue dapat. Betul nggak? Iya benar. Kalau nggak salah Aki itu kanuragan ya. Semua materi dasar semua pasti dipelajarin, ya kan? Ya sama aja kayak dokter. Sebelum dia mengambil spesialis pasti dokter umum dulu yang diambil, ya kan? Nah, selebihnya tergantung dia. Tapi kalau ada orang yang mengaku bisa ini bisa itu, enggak, seperti saya sampaikan, udahlah, lu kalau ngomong sama orang yang nggak paham dunia supranatural, oke lah, ya. Tapi kalau ngomong saya ini 20 tahun, 2020 ini 20 tahun saya jadi praktisi, belajar sebagai praktisi. Bukan saya menganggap diri saya hebat, bukan saya menganggap diri saya expert, tapi paling enggak saya bisa membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Nah, ini buat sahabat cerita cinta, ada satu pengalaman dari aku nih bersama Ki Prana Lewu yang mungkin tiba-tiba aku ingat dengan masa itu. Sebenarnya aku masih marah, masih sangat marah sama Ki Prana juga sampai detik ini. Karena dulu aku selalu bilang, gue gak percaya gitu-gituan, gue gak percaya. Dan Ki Prana itu lagi syuting di Jeruk Purut, daerah Kemang sana kan, ya Jeruk Purut. Aku itu abis dari Sarinah Tamrin dan aku bilang sama Akinya, aku pulang ke daerah Cawang. Lu kesini dong, dia bilang. Dan itu posisinya ada Mbak Eka ya, manajer aku di mobil aku. Dia telepon, lu kesini dong, gue lagi syuting. Enggak, gue kalau kuburan. Dan aku nggak tahu apa yang aku teleponin apa ini. Pokoknya Cawang, rumah aku tuh cuma tinggal muter balik, belok kiri itu rumahku. Aku muter balik, tiba-tiba aku berhenti di Jeruk Purut. Nah itu yang aku sama manajer aku tuh sampai bengong. Kok kita di sini ya? Kok ada lampu syuting? Tadi kan kita udah muter balik di Cawang dan masih telepon dan itu nggak tahu kapan jalannya. Aku nyetir, ini beneran serius aku ngomong. Dan akhirnya pas aku turun dia ketawa-ketawa. Kena kan lo digendam? Nah itu ilmu gendam sendiri itu aku pernah menanyakan kepada beberapa paranormal Ki. Dia bilang itu tuh aku mungkin ada di jawabannya kita di vlog kita ya sebelumnya ya. Ilmu gendam itu untung-untungan katanya ya. Nggak ada sebenarnya hipnotis, gendam itu nggak ada. Tapi saya mengalami. Makanya kan tadi sempat di awal saya jelaskan, orang yang mengaku praktisi, orang yang mengaku paranormal enggak sepenuhnya dia belajar. Cuman ikut-ikutan karena konten misteri lagi rame, tiba-tiba jadi praktisi. Sebagai paranormal tidak melalui proses perjalanan spiritual. Gitu. Totonya jadi sakti dari mas, sakti dari alat sulap. Oke lah. Mungkin ini udah pertanyaan aku udah banyak banget ke Aki. Makasih sekali lagi Ki. Jawabannya semuanya mungkin bisa ini menjadi pencerahan untuk para teman-teman kita yang nonton, viewer kita. Jadi mereka banyak tanda tanya dan aku juga dapat pesan moral dari Aki adalah kita melihat orang itu ya jangan kita nggak bisa ngejudge orang, kita nggak tahu dia ngapain ya kan. Yang pasti ya teruslah kita berhusnuzon gitu kan, jangan seuzon gitu. Belum tentu juga kita yang terbaik, belum tentu surga untuk kita. Jadi hidup itu adalah proses. Saya bukan seorang yang sempurna, tapi saya ingin mencoba menjadi lebih baik lagi. Hidup saya adalah proses, saya menjalani, saya tidak akan memutus tali silaturahmi saya dengan siapapun. Saya menghargai semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Cerita Cinta insyaallah minggu depan. Terima kasih Ki. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, ngomong dong, jangan lupa subscribe gitu. Penelope Production. Iya. Udah. Gengs, jangan lupa subscribe Penelope Production ya. Production. Oh. Ya, action. Guys, jangan lupa subscribe Penelope
Prada. Jangan lupa subscribe di bawah ini, like and share, dan komennya tentunya yang baik-baik aja. Makasih atas masukannya. Balik lagi Kiprana. Gengs, jangan lupa subscribe Penelope Products. Bener kan ya? Terus sebagai edukasi lagi, seperti tadi sudah disampaikan sama Cinta Penelope, kita hidup itu tidak pernah mau merusingkan orang lain, tidak mau mencari permasalahan ke orang lain. Kalian cari kesalahan-kesalahan orang lain terus, kalian berkomentar kepada orang lain tanpa kalian sadari, itu akan menjadi amal dosa jariah buat kalian sendiri. Kalau kita mencurigai seseorang, kalau kita tidak percaya sama seseorang, sekali-sekali datengin orang tersebut, tabayun. Jangan langsung mengeluarkan kata-kata bullshit, kata-kata bohong, kata-kata kesombongan yang kesannya itu adalah kalian itu lebih dari orang yang kalian jelek-jeleki. Coba kalian bisa cari di mana yang namanya Prana Lewu itu pernah jelek-jelekin orang. Mana ada namanya Prana Lewu pernah memprediksi si A, si B mencampur urusan untuk orang lain. Coba kalian cari satu aja, pasti nggak akan pernah kalian. Dan nggak pernah pansos ya. Ngapain pansos, gue udah terkenal. Jadi kalau misalnya aku bikin konten gitu kan, Ki ntar gabungin, enggak dia lagi naik soalnya. Lah, orang biasanya kalau mana yang lagi naik di situ disetting, kalau dia nggak mau. Dia lagi viral, males gua katanya. Bener, karena apa? Dulu ini sebagai masukan ya. Dulu sebelum viral nih Panji, sorry ya bro. Sebelum viral, nanti diedit aja tuh namanya. Sebelum viral ada yang ngajakin collab nih. Terus karena satu waktu saya juga masih padat, terus sibuk kuliah, sibuk praktek, sibuk syuting, akhirnya beliau viral nih. Nah karena viral, satu, saya nggak mau mengambil kesempatan atau keuntungan di konten tersebut. Tunggu mereka itu reda dulu viralnya, biar mereka menikmati kesuksesannya dulu. Nanti setelah agak sedikit santai, dia tidak sibuk, saya baru akan datengin. Bukan artinya saya tidak mau untuk collab, karena seperti Cinta pernah bilang ya. Tadi Cinta bilang saya orangnya nggak mau pansos. Memang dari dulu saya nggak pernah pansos. Rugi buat saya, pansos ngapain? Pansos ke siapa? Mereka belum terkenal, saya udah terkenal. Udah cukup. Sekarang tuh saya cuman mengharapkan ridhonya Allah ya kan. Dengan vlog-vlog yang saya bawakan itu untuk kepentingan kita bersama. Karena saya mengajarkan untuk supaya kalian tidak takut dengan yang namanya jin, dengan yang namanya supranatural, dengan yang namanya gaib. Tuh yang harus kalian garis bawain. Karena hidup itu bukan hanya untuk membuat orang itu tersinggung, bukan untuk membuat orang itu merasa menjadi tinggi. Ingat, selama kita masih bernapas, jangan sampai kita ngetik kata-kata yang salah, di situ takdir kalian berhenti. Tuh hati-hati, karena kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Saya Ki Prana Lewu, inilah jejak spiritual. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi buat Ki Prana Lewu. Di sini ada buku aku yang judulnya Sebelum Titik. Insya Allah ntar Ki Prana Lewu bikin reviewnya ya. Siap. Ada cerita kita kok di situ. Siap. Udah tahu kan yang mana ceritanya? Tahu. Makasih sekali lagi Ki. Sama-sama. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini.